Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Utia dan Bu Maimunah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Yusuf, Gimana silakan. hari ini kabarnya sehat ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat walafiat. sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Baik, salam sehat, salam hebat untuk teman-teman semua, Bu Utia dan Bu Maimunah. Pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi pendidikan tentunya. Namun Betul. sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Sebelumnya Silakan, Pak. saya jelaskan dulu bahwa pada sesi pagi hari ini, coaching hari ini, saya akan menjadi observer atau seorang pengamat. Kemudian Bu Utiah sebagai coach dan Bu Maimunah sebagai coaching. Nah, sebelum kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Utiah berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Ya, Ya, Pak. pada pertemuan kali ini juga ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Silakan, Pak. Yang pertama, saya akan amati ya adalah alur tirta pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan coaching yang dilakukan pagi hari ini. Itu yang pertama, Bu Utia. Ya, Pak. Yang kedua adalah kompetensi yang akan dimiliki oleh Bu Utia. Nah, itu rubrik yang saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu, Bu Tia, pada kesempatan kali ini, kompetensi coaching apa sih yang ingin dikembangkan? Baik, Pak. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, ya, yang pertama adalah kehadiran penuh, Pak. Kemudian yang kedua, Oke, menjadi pendengar aktif. Dan yang ketiganya baik. adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu aja, Pak. Oke, berarti ada tiga kompetensi coaching ya yang akan dikembangkan. Betul. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang lebih spesifik ingin diobservasi? Kemudian, apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot, indikator ketercapaian tujuannya itu seperti apa yang ingin diharapkan oleh Bu Utiah? Baik, Pak. Untuk melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan Bu Maimunah sebagai coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian yang kedua, bisa memunculkan ide-ide baru, Pak. Baik, Bu Utiah. Berarti saya catat ya Ya, Pak. bahwa Bu Utiah itu ingin coachi Bu Ya, Maimunah nantinya mendapatkan solusi dari betul, Pak. permasalahan serta memunculkan ide-ide baru, begitu ya? Betul, Pak. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Utia dan Bu Maimunah untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Baik, Pak. Waktu dan Terima tepat kasih. saya persilahkan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Maimunah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Buti, kabar saya hari ini sehat walafiat. Gimana kabar Buti sendiri nih? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat, Bu. Ya, Alhamdulillah baik. ya, Bu. Begini, Bu. Pada saat ini kan kita itu sedang menanyakan kepada Bu Maimunah ya, ada beberapa hal tentang pertemuan hari ini. Nah, di sini kira-kira tujuan dari pertemuan hari ini mau seperti apa nih, Pak, Bu? Begini Buti, sebenarnya saya ini kan ada masalah ya Bu ya.
dan Ya. saya ingin cerita kepada Bu Uti tentang masalah yang saya hadapi ini. Dan mudah-mudahan nanti setelah kegiatan kucing ini, setelah saya cerita ke Bu Uti, nanti ketemu ketemu solusi dari masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Gitu, Bu. Oh iya, oke Bu. Mudah-mudahan kita bisa menemukan solusi bersama ya Bu dalam Ya, amin, memecahkan amin, Bu. permasalahan Ibu. Nah, kemudian jika mudah-mudahan ada ide-ide baru lain tentang pemecahan masalah ini, kalau boleh kira-kira ada masalah apa ya? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasakan pada siswa ya saya itu semangat belajarnya itu Ya, menurun, Bu. ya. Nah, di situ saya merasakan mereka kurang antusias Bu dalam mengikuti Ya. pembelajaran itu. Jadi Hmm. kurang antusiasnya siswa di kelas yang saya ajar ini bisa terlihat dari kurang aktifnya siswa di dalam Oh, gitu. kelas. Ya. Kemudian saat belajar pun bahkan Bu sampai ada yang tertidur ketika pembelajaran. Ada yang Hmm. ngelamun, ada juga yang bermain HP. Ya. Kemudian saat saya memberikan tugas, itu hanya 60% Bu dari peserta didik saya dan siswa saya yang mengumpulkan tugasnya. Begitu Bu masalah yang sedang saya hadapi. Oh, begitu ya, Bu ya. Berarti sekarang dalam menghadapi permasalahan tentang antusias atau semangat peserta didik, kegiatan mengikuti pembelajarannya seperti itu ya, Bu ya. Ya, ya betul sekali Bu Ti, seperti itu. Ya. Nah, kira-kira dari pandangan Ibu nih, penyebabnya seperti apa ya, Bu? Begini Bu, kalau yang saya ingat-ingat kembali sih begini Bu, Ya, hal yang menyebabkan siswa saya semangatnya menurun dan iya, kurang Bu. antusias itu, yang pertama itu karena mereka tidak menyukai pelajaran Hmm. matematika Bu, karena Oh, dianggap ya. pelajaran matematika itu sulit, terus Hmm. juga tidak begitu penting gitu Bu. Ya. Uh, yang kedua, yaitu pembelajaran saya sepertinya membosankan ya Bu ya, terlalu Hmm, ya, ya. monoton gitu Bu. Sering saya hanya menggunakan metode ceramah Ya. dan cerita di depan kelas gitu Bu. Yang Ya. ketiga, saya tidak memperhatikan kebersihan kelas ketika memulai pembelajaran, sehingga itu yang membuat siswa saya menjadi malas belajar. Begitu Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Berarti Bu Maimunah ini sudah luar biasa nih, karena sudah bisa mengidentifikasi masalah di kelas ya. Artinya ternyata anak-anak itu kurang semangat atau tidak antusias dari pelajarannya. Nah, ada beberapa hal yang saya yakini sekali pada Bu Maimunah itu bisa menyelesaikan permasalahan ini. Karena tentunya sudah pernah mengikuti beberapa pelatihan ya Bu tentang pembuatan media pembelajaran, iya kan Bu ya? Iya, iya betul sekali Bu. Saya pernah mengikuti pelatihan online beberapa kali. Ya. Nah, salah satunya itu saya mengikuti workshop nasional guru inovatif Indonesia Bu, yang Oh ya. bertema pembuatan media pembelajaran melalui Mm-mm. gadget begitu Bu. Ya. Nah, kan Ibu pernah mengikuti workshop ya tentang guru Iya inovatif. Bu. Tentunya ini bisa digunakan untuk sebagai alternatif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Ibu Maimunah ya. Kira-kira nih Iya Bu. ketika mengikuti pelatihan tersebut, ilmu apa yang didapat Bu Maimunah pada saat itu? Yang saya ingat sih waktu ketika saya Ya, mengikuti pelatihan, eh, saya pelatihan tentang menjadi guru inovatif adalah ya, keterampilan antara kreativitas ya, dan inovatif dalam pembelajaran ya. dengan penggunaan atau kebutuhan belajar siswa, Bu. Oh Nah, ya, ya, menjadi guru inovatif diantaranya guru itu harus menjadi teladan, ya, kemudian guru itu dituntut untuk kreatif, ya, variatif, komunikatif, dan kooperatif. Itulah ya. materi yang saya ingat dari hasil workshop tersebut, Bu. Ya, nah itu kan salah satu ya, Ibu tadi menyebutkan bahwa dari kreativitas itu bisa digunakan untuk mengatasi hal tersebut ya. Artinya begini, hal kreativitas tersebut bisa dikatakan salah satunya adalah membuat beberapa media pembelajaran yang menarik ya. Ya, betul betul sekali, Bu. Seperti itu. Oke.
Seperti itu ya. Selanjutnya, kalau dalam skala saat ini ketidakantusiasan siswa atau ketidaksemangatan siswa itu kalau diskalakan dari 1 sampai 10 itu berada pada angka berapa ya, Bu? Nah, kalau dari rentang 1 sampai 10, Bu, Ya, dan untuk semangat dan antusias siswa dalam pelajaran matematika di kelas saya itu ya. hanya pada angka 5, Bu. Oh ya, masih sekitar di angka 5 ya. Itu Iya betul, berarti Bu. masih setengah dari skala penuh ya, Bu? Ya betul, betul, Bu. Masih di angka 5, masih Ya, setengahnya. oke. Dari permasalahan yang sudah diverifikasi tadi oleh Ibu Maimunah, tentunya sudah punya gambaran ya. Artinya sudah punya solusi untuk mengatasi hal tersebut. Seperti apa nih solusi yang akan Ibu berikan? Begini Bu, salah satu solusinya menurut saya Bu, saya Ya, akan mencoba mempraktekkan apa yang ya. sudah saya dapatkan pada saat pelatihan online dulu itu Bu. Oh ya, Jadi seharusnya pembelajaran itu kan berpusat pada ya, murid Bu. Jadi ya. saya akan membuat pembelajaran yang kreatif dan mengasihkan. Mm-mm. Saya juga akan meminta bantuan beberapa rekan guru, terutama guru bidang studi Bu yang mengajar di kelas Ya, saya, untuk memberikan motivasi juga kepada siswa di kelas saya. Nah, ya. selain itu, orang tua pun akan saya libatkan Bu untuk memantau perkembangan siswa tersebut. Jadi selain dengan Oh, orang tua, saya juga akan ah. berkolaborasi dengan teman-teman saya di sekolah. Oh Gitu Bu. iya, oke Bu. Nah, ini ketika Ibu sudah mengetahui solusinya, nanti target Ibu Maimunah bagaimana nih agar bisa anak-anak itu bisa semangat, terutama dalam hal antusiasnya Bu. Bagaimana? Ya, di antara angka satu, kalau kita rentang angka 1 sampai 10, Mm, Bu, ya, harapan saya sih, saya tidak terlalu yang, oh harus anak saya yang ini tuh harus sampai angka mm, 10, tidak terlalu muluk-muluk juga ya Bu ya. ya, Jadi di angka 8 gitu Bu, di angka 8 saja, atau jika dipresentasikan kira-kira mm, 80 atau 90% Bu, itu ya, sudah sangat luar biasa. Insya Allah Bu, saya yakin untuk mm. mewujudkan tadi dan strategi yang diterapkan. Ya, Bu Maimunah kan tadi di awalnya kan ada angka 5 ya, kemudian menjadi angka 8. Nah, Ya strategi betul Bu. pembelajaran yang diterapkan seperti apa sih yang akan Ibu lakukan? Begini Bu Tia, strategi yang akan saya gunakan itu yang pertama, bahwa dalam proses pembelajaran seperti biasa Bu, yaitu berdoa, mengecek kehadiran Mm-mm. siswa. Saya juga akan mengecek kebersihan kelas terlebih dahulu sebelum Ya, pembelajaran dimulai, agar ya, mereka menjadi nyaman dalam belajar. mm-mm. Kemudian sebelum pembelajaran saya akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Mm-mm. Ya, ya. Dan untuk membangkitkan semangat siswa, saya akan mengajarkan matematika dengan metode bervariatif. Pembelajaran Mm-mm. pun tidak saya lakukan hanya di dalam kelas, tetapi akan saya lakukan di luar kelas. Misalnya, saya Mm-mm. coba pembelajaran di halaman atau di lingkungan sekitar sekolah. Saya Mm-mm. juga akan membangun kerjasama atau dapat berkolaborasi dengan baik dengan rekan guru bidang studi dan guru yang lain di sekolah maupun di luar sekolah. Mm-mm. Karena dengan berkolaborasi itu harapan saya Ya, dapat menerima saran maupun kritik yang saling bertukar ide atau sekedar menuangkan ide-ide ya, kreatif sehingga dapat ya. dikolaborasikan dengan rekan sejawat. Nah, Mm-mm. selain itu, saya juga harus memberikan penjelasan kepada siswa saya bahwa pelajaran matematika itu adalah sangat penting bagi mereka. Begitu, Bu. Oke, wah bagus sekali Ibu. Nah, strategi ini kan nantinya membutuhkan waktu ya. Kira-kira waktunya itu berapa lama ya Bu? 1 minggu atau 2 minggu Bu? Saya akan mencoba dalam 2 minggu dulu, Bu. Rencananya Iya. seperti itu. Mm-mm. Kira-kira yang bisa menjaga komitmen Ibu untuk mewujudkan rencana ini siapa Bu?
yang bisa menjaga komitmen pastinya ya saya sendiri Bu ya selaku guru kelasnya, kemudian juga tentunya peserta didik saya atau siswa-siswa saya, rekan sejawat saya, guru bidang studi yang lainnya, dan juga tentunya orang tua murid Bu. Oh iya, oke. Saya tunggu 2 minggu lagi kabarnya ya Bu ya. Nanti kita ngobrol lagi. Selanjutnya Ya, insya Allah. harapan serta perasaan nih setelah kegiatan coaching ini apa nih Bu? Ya, siap, nanti saya ditunggu kabar Ibu Domingo, siap Bu ya. Dan perasaan Iya, saya itu setelah kegiatan coaching dengan Ibu, iya, alhamdulillah sekali Bu, alhamdulillah saya merasa lega, saya merasa senang, iya. karena mulai menemukan solusi Bu. Setelah saya cerita ke Ibu, melakukan coaching ini, Gitu ya Bu. ada solusinya, sudah tergambar, sudah terbaik, oh saya bisa menyelesaikan Iya. ternyata masalah saya ini. Mudah-mudahan masalah ini segera teratasi agar bisa meningkatkan semangat dan antusias dalam belajar matematika. Dan saya juga berharap menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid saya, Bu. Gitu. Keren ya. Ya, alhamdulillah ya. Oke Bu, saya tunggu lagi kabar dari Ibu untuk tindak lanjutnya di lain waktu. Mudah-mudahan menjadi guru idola ya yang selalu dirindukan oleh murid-murid Ibu. Amin ya robbal alamin. Amin, Oke, amin. terima kasih ya Bu Maimunah untuk coaching hari ini. Saya akan tunggu lanjutnya ya Bu ya. Siap Ibu, terima kasih juga ya Ibu hari ini sudah bersedia mendengarkan cerita saya, melakukan coaching dengan saya. Terima kasih banyak Bu Tia. Sama-sama Bu Maimunah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Bu Maimunah dan Pak Yusuf? Alhamdulillah, sehat Bu. Hari ini sehat. Alhamdulillah. Sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Yusuf, Bu Maimunah, saya juga. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Salam sehat, salam hebat untuk teman-teman semua. Bu Maimunah dan Pak Yusuf, pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi pendidikan. Nah, namun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu bahwa pada sesi hari ini saya akan menjadi observer atau pengamat. Kemudian Bu Maimunah sebagai coach dan Pak Yusuf sebagai coachee. Nah, sebelum kegiatan coaching kita dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Maimunah berkenaan dengan kompetensi seorang coach ya, Bu. Nah, jadi saya akan bertanya kepada Bu Maimunah beberapa hal ya. Pada pertemuan kali ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan kepada Bu Maimunah nih. Yang pertama yang akan saya amati adalah alur ceritanya ya Bu. Pada kegiatan coaching hari ini yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan ini. Yang kedua adalah kompetensi yang akan dimiliki oleh Bu Maimunah itu. Nah, rubrik yang saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini, kalau boleh tahu nih Bu Maimunah, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Maimunah kembangkan? Begitu. Baik Bu Uti, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua menjadi pendengar aktif Bu, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, oke, berarti ada 3 kompetensi coaching ya yang akan dikembangkan Ibu. Betul Bu, betul. Dari ketiga kompetensi itu mana yang lebih spesifik ingin diobservasi oleh Ibu Bu? Apa indikator dari pengajuan pertanyaan berbobot dan indikator pencapaian tujuan itu nanti seperti apa yang ingin diharapkan oleh Bu Maimunah?
Baik Bu, melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan Pak Yusuf Bu untuk Oh iya, mendapatkan solusi dari iya, permasalahan yang dihadapi saat ini. iya, Kemudian yang kedua, bisa iya, memunculkan ide-ide baru. iya. Nah, saya catat ya, berarti Bu Maimunah ingin Koci itu mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru begitu ya, Bu? Betul, Nah, betul Bu, betul oke, sekali. selanjutnya saya persilakan kepada Bu Maimunah dan Pak Yusuf untuk melakukan coaching. Nah, nanti di sini saya akan mengikuti untuk observasi dari coaching Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baik Bu Utia, terima kasih juga. Assalamualaikum Pak Yusuf, apa kabarnya Pak pagi ini? Waalaikumsalam Bu Maimunah. Pagi ini saya sehat walafiat. Gimana Bu Mai? Sehat? Alhamdulillah Pak, kabar saya juga Alhamdulillah sehat sekali hari ini. Baik Pak, Alhamdulillah jika keadaan sehat untuk saat ini, saya akan menanyakan kepada Pak Isuk ada beberapa hal tentang pertemuan kita hari ini. Kira-kira tujuan dalam pertemuan hari ini seperti apa ya Pak ya? Iya Bu Mai, sebenarnya saya itu ada satu masalah ya, dan ini saat ini saya ingin cerita kepada Bu Maimunah dan mudah-mudahan nanti ketemu solusinya Bu seperti itu. Mudah-mudahan Pak ya, kita bisa menemukan solusi bersama dalam memecahkan permasalahan Bapak. Kemudian juga mudah-mudahan ada ide-ide baru lain tentang pemecahan masalah ini. Kalau boleh tahu, masalahnya apa, Pak? Seperti ini Bu, akhir-akhir ini saya merasakan pada siswa itu semangat belajarnya menurun Bu. Oh, seperti itu. Nah, di situ saya merasakan mereka kurang antusias Bu. Jadi kurang antusiasnya siswa di kelas yang saya ajar, hal ini bisa terlihat dari kurang aktifnya siswa di kelas, seperti itu. Kemudian saat belajarnya pun ada yang tidur, Bu, terkadang ada yang melamun juga, ada juga yang terkadang bermain HP. Nah, kemudian juga saat saya memberikan tugas itu, kira-kira hanya 60% siswa itu yang mengumpulkan tugasnya, Bu, seperti itu, Bu Maina. Oh, berarti sekarang Bapak menghadapi permasalahan tentang antusias atau semangat peserta didik ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Seperti itu, Kak, Pak? Ya, betul sekali Bu Maimunah. Seperti itu. Nah, kira-kira dari pandangan Bapak, penyebabnya apa, Pak? Kalau saya ingat-ingat kembali sih, hal yang menyebabkan siswa saya semangatnya menurun dan kurang antusias. Yang pertama, mereka tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris karena dianggap bahwa pelajaran bahasa Inggris itu sulit dan tidak begitu penting, Bu. Kemudian yang kedua, yaitu pembelajaran saya sepertinya membosankan, terlalu monoton, sering menggunakan metode ceramah, dan kita di depan kelas. Yang ketiga, saya tidak memperhatikan kebersihan sehingga itu yang membuat siswa menjadi malas untuk belajar Bu Maimunah seperti itu. Oh, berarti Pak Yusuf ini sebenarnya udah luar biasa ya, sudah bisa mengidentifikasi masalah di kelas. Artinya ternyata anak-anak kurang semangat atau tidak antusias dari pelajaran Bapak itu ada beberapa hal ya. Yang saya yakin Pak Yusuf bisa menyelesaikan permasalahan ini karena tentunya sudah pernah mengikuti beberapa pelatihan tentang pembuatan media pembelajaran, Pak. Iya kan, Pak ya? Iya, betul sekali itu, Bu. Saya mengikuti pelatihan online beberapa kali. Nah, salah satunya itu saya mengikuti workshop Nasional Guru Inovatif Indonesia, Bu, yang bertema pembuatan media pembelajaran melalui gadget. Seperti itu, Bu. Nah, kan Bapak pernah mengikuti kegiatan workshop tentang guru inovatif. Tentunya ini bisa digunakan untuk sebagai alternatif mengatasi permasalahan yang dihadapi Pak Yusuf. Iya, Kira-kira Bu. ketika mengikuti pelatihan tersebut, ilmu apa yang didapat oleh Pak Yusuf?
Yang saya ingat sih tentang menjadi inovatif adalah keterpaduan antara kreativitas dan inovatif dalam pembelajaran dengan penggunaan atau kebutuhan belajar siswa. Nah, menjadi guru inovatif diantaranya, guru harus bisa menjadi teladan untuk dituntut untuk kreatif, variatif, komunikatif, dan kooperatif. Itulah materi yang saya ingat dari hasil workshop tersebut, Bu. Ya, luar biasa Pak ya. Kan tadi salah satunya Bapak menyebutkan bahwa dari kreativitas itu bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut Pak ya. Artinya begini Pak, hal kreativitas tersebut bisa dikatakan salah satunya adalah membuat beberapa media pembelajaran yang menarik ya Pak ya. Betul sekali, Bu Maimunah. Seperti itu. Baik Pak, seperti itu ya. Selanjutnya kalau kalau dalam skala saat ini Ya, Bu. ketidakantusiasan atau ketidaksemangatan peserta didik itu kalau diskalakan Pak ya 1 sampai 10 itu berada pada angka berapa Pak? Nah, kalau dari rentan skala 1 sampai 10, semangat dan antusias siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris itu hanya 5, Bu. Oh, masih sekitar di angka 5 ya Pak. Iya, Itu betul sekali. artinya masih setengah dari skala penuh ya Pak ya. Betul sekali, Bu. Baik, dari permasalahan yang sudah diklarifikasi tadi oleh Pak Yusuf, tentunya Bapak punya gambaran ya, sudah punya Ya, solusi untuk mengatasi hal tersebut. Seperti apa nih kira-kira solusinya? mungkin salah satu solusinya menurut saya, Bu, saya akan mencoba mempraktikkan apa yang saya lakukan saat pelatihan dulu, Bu. Jadi, sejatinya pembelajaran itu kan harus berpusat pada murid ya. Betul, Jadi, betul, saya betul. akan membuat pembelajaran yang kreatif dan mengasyikan. Saya juga akan meminta bantuan rekan sejawat atau lainnya untuk memberikan motivasi kepada siswa. Nah, selain itu, orang tua pun juga akan dilibatkan untuk memantau perkembangan siswa tersebut. Jadi, selain dengan orang tua, saya juga akan berkolaborasi dengan teman di sekolah tentunya. Seperti itu, Bu Maimunah. Oh, luar biasa Pak ya. Kira-kira kira-kira ketika sudah mengetahui solusinya Bapak harus bagaimana, nanti target Pak Yusuf agar anak-anak bisa semangat lagi, terutama dalam hal antusiasme dan semangat belajar itu, kira-kira berapa target Pak Yusuf? Ya, di antara angka 1 sampai 10, harapan saya sih sebetulnya tidak muluk-muluk ya, Bu. Di angka 8 saja. Atau jika dipresentasikan, kira-kira 80 sampai 90%, itu sudah luar biasa. Insya Allah, saya yakin untuk mewujudkan tadi dan strategi yang diterapkan. Begitu, Bu. Baik Pak Yusuf, tadi Pak Yusuf kan awalnya angka 5 ya, kemudian menjadi angka Ya. 8. Baik Pak, strategi pembelajaran yang bagaimana yang akan dapat terapkan? Seperti apa Pak? Seperti yang bagaimana? Strategi yang akan saya gunakan, yang pertama bahwa dalam proses pembelajaran, seperti itu berdoa dan mengecek kehadiran siswa. Juga saya akan mengecek kebersihan kelas terlebih dahulu, Bu, agar mereka nyaman dalam belajar. Kemudian juga sebelum pembelajaran saya akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Dan untuk membangkitkan semangat siswa, saya akan mengajarkan bahasa Inggris dengan metode yang bervariatif. Pembelajaran pun dilakukan tidak hanya di kelas, di dalam kelas saya, tetapi akan saya lakukan juga di luar kelas, misalnya di taman atau di lingkungan sekolah. Saya juga akan membangun bersama atau dapat berkolaborasi dengan baik dengan rekan guru di sekolah maupun di luar sekolah. Dengan berkolaborasi ini, harapan saya dapat menerima saran maupun kritik, saling bertukar ide, atau sekedar menuangkan ide-ide kreatif, sehingga dapat dikolaborasikan dengan rekan sejawat. Nah, selain itu, saya juga harus memberikan penjelasan kepada peserta didik
pelajaran bahasa Inggris itu sejatinya sangat penting seperti itu, Bu. Luar biasa ya strategi yang akan nanti Bapak terapkan. Ya, Kira-kira insya Allah. strategi ini nantinya membutuhkan waktu berapa lama, Pak? 1 minggu atau 2 minggu, Pak? Saya akan coba insya Allah dalam 2 minggu dulu, Bu. Baik. Kira-kira yang bisa menjaga komitmen Bapak dalam mewujudkan rencana ini siapa saja, Pak? Pastinya saya, Bu, selaku guru kelas sekaligus guru bahasa Inggris, kemudian juga siswa, rekan sejawat, dan orang tua tentunya sebagai faktor yang penting. Oke, oke. Saya tunggu lagi kabarnya, 2 minggu kabarnya, Pak ya. Nanti Ya, setelah Bu. itu kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak ya. Selanjutnya, harapan serta perasaan Bapak setelah kegiatan coaching ini, apa Pak harapan Bapak dan perasaan Bapak? Ya, Alhamdulillah, Bu, saya merasa lega dan senang karena mulai menemukan solusi, Bu. Setelah coaching ini, mudah-mudahan masalah ini segera teratasi agar bisa meningkatkan semangat dan antusias dalam belajar bahasa Inggris. Saya juga berharap bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid. Seperti itu, Bu Maimunah. Ya, luar biasa Pak ya. Mudah-mudahan semua akan terlaksana dengan baik. Alhamdulillah Pak ya. Saya tunggu lagi nih kabar dan tindak lanjut di lain waktu. Mudah-mudahan Bapak menjadi guru idola yang selalu dirindukan oleh murid-murid Bapak. Amin. Mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, baik, Bu Maimunah, terima kasih atas kegiatan coachingnya Bu Maimunah dengan Pak Yusuf. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan nih kepada Bu Maimunah. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi terlebih dahulu jalannya coaching tadi secara garis besar untuk alur tirtanya ya Bu ya. Iya Pada Bu. saat coaching tadi sudah tampak semuanya sudah terchecklist nih sama saya nih Bu ya. Semuanya sudah Alhamdulillah Bu. tercentang dari mulai tujuan coaching sudah tampak di awal tadi. Kemudian indikator dari permasalahan yang sudah yang ada juga sudah tampak. Kemudian rencana aksinya juga sudah tampak. Dan yang terakhir adalah tanggung jawabnya juga sudah tampak nih. Untuk alur cerita semuanya sudah tercapai Bu Maimunah dan Pak Yusuf. Ya, alhamdulillah. Ya. Kemudian yang kedua, tadi di awal Bu Maimunah mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ya betul Bu. Tadi juga sudah tampak sekali bahwa Bu Maimunah sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan yang berbobot yang dapat memancing solusi atau munculnya potensi dari Pak Yusuf dalam menyelesaikan permasalahannya. Keren deh. Nah, pertanyaan yang pertama nih yang saya akan tanyakan kepada Bu Maimunah, setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang tadi Ibu sampaikan kepada Pak Yusuf? Baik Bu, indikator yang tampak dari pengembangan yang diinginkan tadi yaitu pertanyaan yang efektif. Yang menurut saya pertanyaan itu harapannya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian Pak Yusuf juga bisa memunculkan ide-ide baru Bu untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran di sekolah. Tadi sudah nampak ada beberapa ide baru. Kemudian strategi pembelajaran di dalam dan di luar ruangan kelas. Gitu. Oke, keren ya. Nah, Bu Maimunah tadi kan sudah melaksanakan coaching ya Bu ya. Iya, Bu. Sudah tahu bagaimana perasaan menjadi coach ya Bu ya. Nah, tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensi ya sebagai kompetensi coach dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk coaching yang akan datang nih, kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Maimunah pada coaching hari ini? Kira-kira apa yang akan dikembangkan oleh Ibu nanti? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu bisa menjadi pendengar yang aktif, juga mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dan yang jelas pertanyaan yang berbobot. Mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi seperti itu Bu. Iya, oke.
Terima kasih mungkin waktunya yang sudah cukup ya Bu ya. Terima kasih pada Bu Maimunah tadi yang sudah menjelaskan. Terima kasih juga atas kegiatan coaching hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Bu Maimunah dan juga Pak Yusuf ya dalam Iya. melaksanakan coaching tadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sehat, salam hebat untuk teman-teman semua, Bu Utiah dan Pak Yusuf. Pada Ya, Bu. pagi hari ini kita akan melakukan coaching untuk supervisi pendidikan. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa pada sesi hari ini Bu Maimunah, saya sendiri akan menjadi observer atau pengamat. Kemudian Pak Yusuf sebagai coach dan Bu Utia sebagai coaching. Nah, sebelum kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Yusuf berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini juga ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, yang akan saya amati adalah alur cerita pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan. Yang kedua adalah kompetensi yang akan dimiliki oleh Pak Yusuf. Nah, rubrik yang saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini, kalau boleh tahu Pak Yusuf pada kesempatan kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Ya, Bu Mai, terima kasih. Kompetensi yang ingin dikembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan ya. Nah, Iya, betul dari sekali. ketiga kompetensi itu, mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi? Dan apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot, indikator tercapai tujuannya itu nanti seperti apa yang ingin Bapak harapkan? Atau harapan Bapak seperti apa? Begitu. Iya, Bu. Melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan Bu Utiah nantinya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang menghadapi saat ini. Kemudian yang kedua bisa memunculkan ide-ide baru. Seperti itu, Bu. Baik, saya catat ya Pak. Berarti Pak Ya, Yusuf ingin Kuci mendapatkan solusi dari betul permasalahan sekali. serta memunculkan ide-ide baru. Begitu ya Pak ya? Ya, seperti itu, Bu. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Yusuf dan Bu Tiah untuk melakukan coaching. Silakan Bapak Ibu. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu Tia. Apa kabarnya, Bu, hari ini? Waalaikumsalam Pak Yusuf. Alhamdulillah sehat walafiat Pak Yusuf. Gimana kabar Pak Yusuf hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat juga, Bu. Oke, Alhamdulillah, jika dalam keadaan sehat, kita semua ya. Ya, Untuk saat ini, saya akan menanyakan kepada Bu Tia bahwa ada beberapa hal tentang hari ini, ya. yaitu kira-kira tujuan dalam pertemuan ini seperti apa ya, Bu Tia? Begini Pak, sebenarnya kan saya ini ada suatu permasalahan nih Pak. Dan ini Ya, saya ingin ceritakan kepada Pak Yusuf. Mudah-mudahan dari betul. Pak Yusuf ini akan menemukan solusinya Pak. Gitu. Oke, mudah-mudahan kita bisa menemukan solusi bersama Ibu nantinya dalam memecahkan permasalahan Ibu ya. Betul Pak. Kemudian juga mudah-mudahan ada ide-ide lain tentang pemecahan masalah ini. Kemudian kalau boleh tahu masalahnya apa ya, Bu? Begini Pak, akhir-akhir ini kan saya merasakan pada siswa saya itu kan semangat belajarnya menurun Pak.
Nah, di Ya, situ saya merasakan mereka itu kurang antusias. Jadi, kurang antusiasnya itu siswa di kelas saya, karena yang saya ajar ini bisa berlihat, karena yang saya ajar ini bisa terlihat dari kurang aktifnya siswa di kelas. Kemudian saat saat belajarnya pun ada yang tidur, kemudian ada yang ya, melamun, ada juga yang bermain HP. Nah, ya, ya. kemudian saat saya memberikan tugas itu, ternyata hanya ada 60% peserta didik saya itu atau siswa saya itu mengumpulkan tugasnya. Begitu, Pak Yusuf. Oke, baik. Berarti bahwa permasalahan tentang antusias atau semangat ya Betul, peserta Pak. didik ketika mengikuti pembelajaran. Seperti itu kah, Bu? Iya, betul sekali, Pak. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira dari pandangan Ibu itu, masalah ini penyebabnya apa sih? Menurut saya, kalau saya lihat dan atau saya lihat kembali sih, hal yang menyebabkan siswa saya semangatnya menurun dan kurang antusias. Yang pertama, mereka tidak menyukai pelajaran ekonomi. Karena Ya, menurut mereka itu dianggap pelajaran ekonomi itu sulit. Nah, karena di situ kan ada hitungan, ada akuntansi, ya ya, Pak ya, dan tidak betul. begitu penting menurut mereka. Yang kedua, yaitu pembelajaran saya sepertinya membosankan, Pak. Terlalu monoton, sering menggunakan metode ceramah dan cerita di depan kelas, ya. Yang ketiganya, saya tidak memperhatikan kebersihan kelas, sehingga itu yang membuat siswa menjadi malas untuk belajar. Begitu, Pak Yusuf. Oke, baik. Berarti Bu Utia luar biasa ya, sudah bisa mengidentifikasi masalah di kelasnya. Artinya, ternyata anak-anak kurang semangat atau tidak antusias dalam pelajaran. Saya yakin Hmm. sekali Bu Utia bisa menyelesaikan permasalahan ini. Karena tentunya dalam mengikuti beberapa pelatihan ya, pembelajaran kan? Ya, betul, Pak. Ya, betul sekali itu, Pak. Saya mengikuti pelatihan online beberapa kali. Nah, salah satunya itu saya mengikuti workshop nasional, Pak, yaitu Guru Inovatif Indonesia. Nah, Iya, yang bertemakan pembuatan luar media biasa. pembelajaran melalui gadget, Pak. Begitu, Pak. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, Ibu kan pernah mengikuti workshop dengan guru Iya, inovatif tentunya. Ini bisa iya, digunakan untuk sebagai alternatif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Bu Tias. Kemudian betul. kira-kira ketika pelatihan tersebut, ilmu apa saja yang telah didapatkan oleh Bu Tia? Yang telah saya dapatkan, yang saya ingat sih Pak ya, tentang menjadi guru inovatif. Di mana guru inovatif itu adalah keterpaduan antara kreativitas dan inovatif dalam pembelajaran Ya, dengan menggunakan atau kebutuhan belajar siswa. Nah, menjadi guru inovatif itu diantaranya guru harus bisa menjadi teladan, kemudian guru itu dituntut untuk kreatif, variatif, komunikatif, dan kooperatif. betul. Itulah materi yang saya ingat dari hasil workshop tersebut, Pak. Iya, luar biasa ya. Nah, Hmm. kan salah satunya Ibu tadi menyebutkan bahwa dari kreativitas itu bisa digunakan untuk Hmm. mengatasi hal tersebut. Artinya Hmm. begini, hal kreativitas tersebut bisa dikatakan salah satunya adalah membuat beberapa media pembelajaran yang menarik kan ya? Maksudnya seperti itu Ya, ya? ya betul sekali, Pak. Iya, Oke. Se- Selanjutnya, kalau dalam skala nih, saat iya, ini Pak. ketidaksemangatan peserta didik itu, kalau diskalakan 1 sampai 10, Iya. itu kira-kira berada pada angka berapa, Bu Tia? Nah, kalau dari rentang ya Pak, kalau rentang angka dari 1 sampai 10, semangat dan antusias siswa dalam pembelajaran ekonomi itu kira-kira hanya 5% lah, atau angka 5 lah, kira-kira ada di angka 5 Pak. Oke, Begitu. bisa Mm-mm. di angka 5 ya. Ya, Itu artinya bahwa masih setengah dari 10. Seperti iya, itu. ya betul sekali Pak.
Oke, selanjutnya dari permasalahan yang verifikasi oleh Bu Tia, tentunya sudah punya gambaran, ya. Betul ya. Artinya sudah punya solusi untuk mengatasi hal tersebut. Seperti Betul. apa nih kira-kira solusi ke depannya yang akan diterapkan? Solusinya mungkin saya di situ ada salah satu solusi yang menurut saya nih Pak ya, di mana saya akan Ya, mencoba mempraktikkan apa yang saya dapatkan saat pelatihan dulu. Nah, jadi sejatinya pembelajaran itu kan harus berpusat pada murid Pak ya. Jadi saya akan betul. membuat pembelajaran yang kreatif dan mengasyikkan. Saya juga akan meminta bantuan guru BK. Nah, karena di saya ada guru BK atau yang lainnya Ya, untuk memberikan motivasi kepada siswa saya. Nah, selain itu, orang tua pun juga akan dilibatkan untuk memantau perkembangan siswa saya. Nah, jadi selain dengan orang tua, saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat yang ada di sekolah saya, Pak. oke, begitu ya. Iya, Kira-kira Pak. nih, ketika sudah mengetahui solusinya nanti, Iya. apa target Bu Tia agar bisa semangat lagi, terutama dalam antusiasme? Apa saja, Bu? Ya, di kalau di antara angka tadi ya 1 sampai 10, harapan saya sih tidak muluk-muluk Pak Yusuf. Di angka 8 Ya, atau jika dipresentasikan kira-kira sekitar 80 sampai 90% lah. Itu sudah luar oke. biasa menurut saya. Insya Allah saya yakin untuk mewujudkan tadi dan strategi yang diterapkan nantinya, gitu Pak. Oke. Selanjutnya, Bu Tia, tadi kan Ya, awalnya 5, kemudian menjadi 8 ya. betul. Strategi pembelajaran yang diterapkan itu nanti akan seperti apa? Strategi yang akan saya gunakan diantaranya yang pertama bahwa dalam proses pembelajaran seperti biasa yaitu berdoa, kemudian mengecek kehadiran siswa, juga saya akan mengecek kebersihan kelas. Nah, ini kebersihan Ya, kelas terlebih dahulu agar mereka nyaman dalam belajar. Kemudian sebelum pembelajaran saya akan memberikan ice breaking terlebih dahulu, Pak. Dan untuk membangkitkan semangat siswa, saya akan mengajarkan ekonomi dengan metode yang bervariatif, di mana pembelajaran pun dilakukan tidak hanya di dalam kelas, tetapi akan saya lakukan di luar kelas juga. Misalkan, saya lakukan di halaman atau di lingkungan sekitar sekolah. Saya juga akan membangun kerjasama atau dapat berkolaborasi dengan teman sejawat, yaitu di sekolah maupun di luar sekolah. Dengan berkolaborasi ini, harapan saya dapat menerima saran maupun masukan atau kritik ya, saling bertukar ide, atau sekedar menuangkan ide-ide ya. kreatif sehingga dapat dikolaborasikan dengan rekan sejawat. Nah, selain itu, saya juga harus memberikan penjelasan kepada peserta didik saya, Pak, bahwa pelajaran ekonomi itu sangatlah penting, terutama nanti dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, Pak. Oke, luar biasa ya. Kemudian, kira-kira strategi ini nantinya membutuhkan waktu berapa lama ya? 1 minggu atau 2 minggu, Bu? Ya, saya akan mencoba, Pak, dalam 2 minggu dulu, Pak. Begitu. 1 minggu ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian kira-kira yang bisa menjaga komitmen Ibu untuk mewujudkan ini siapa? Ya, pastinya saya selaku wali kelas di kelas saya dan juga mengajar ekonomi, kemudian peserta didik, rekan sejawat, dan juga guru BK dan orang tua tentunya. Ya, jadi yang akan Oke. membantu saya itu di situ ada BK, orang tua, dan juga rekan sejawat. Begitu, Pak. Oke, oke. 2 minggu lagi kabarnya ya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Ya, Pak. Selanjutnya, harapan serta perasaan setelah kegiatan coaching ini apa, Bu ya? Ya, Alhamdulillah Pak. Saya setelah ngobrol-ngobrol dengan Bapak ini ya, saya merasa lega ya. Kemudian senang karena mulai menemukan solusi Pak setelah coaching ini. Jadi setelah coaching ini mudah-mudahan masalah ini segera teratasi agar bisa meningkatkan semangat dan antusias dalam belajar ekonomi.
Nah, saya juga berharap sih Pak bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid saya Pak, begitu. Semoga ya, luar biasa Iya, sekali Bu Tia. Alhamdulillah ya, saya tunggu lagi kabar Anda lanjut di lain kesempatan atau waktu. Mudah-mudahan Utia bisa menjadi guru idola yang selalu dirindukan oleh peserta didiknya. Amin ya Allah amin, ya amin Rabbal ya Alamin. Robbal Alamin. Terima kasih banyak ya Pak Yusuf untuk hari ini. Sama-sama Bu Tia. Oke. Ya, Baik, terima kasih atas kucingnya Pak Yusuf dan Bu Tia. Selanjutnya ada Ya, beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Pak Yusuf. Tapi ya. sebelumnya, saya akan mengevaluasi dulu perjalanan kucing tadi secara garis besar untuk alur ceritanya. Pada saat kucing tadi sudah tampak semuanya, sudah di checklist, saya sudah tercentang mulai dari tujuan kucing, sudah tampak di awal tadi. Kemudian indikator dari permasalahan juga sudah tampak. Kemudian rencana aksi juga sudah tampak. Dan yang terakhir, tanggung jawabnya juga sudah tampak. Untuk alur ceritanya semuanya sudah tercapai. Kemudian yang kedua, tadi di awal Pak Yusuf mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Tadi juga Ya, betul sudah sekali Bu. tampak. Ya. Tadi juga saya sudah melihat sekali bahwa Pak Yusuf sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi, yang dapat memancing solusi, ataupun memunculkan potensi dari Bu Tia dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, pertanyaan pertama buat Pak Yusuf, setelah melakukan kucing tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan? Apa yang tadi tampak, Pak? Ya, indikator yang pertanyaan yang efektif yang menurut saya pertanyaan itu harapannya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian Bu Tia juga bisa memunculkan ide-ide baru untuk pengembangan kegiatan pembelajaran di sekolah tadi. Sudah nampak ya beberapa ide baru, kemudian strategi pembelajaran di dalam dan di luar kelas seperti itu, Bu. Nah, tadi Pak Yusuf kan sudah melaksanakan kucing, Pak ya, dengan Bu Tia. Sudah tahu kan Pak ya bagaimana perasaannya menjadi coach ya Pak ya? Iya, Dan iya. tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensinya sebagai kompetensi coach dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk coaching yang akan datang, Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman Pak Yusuf pada coaching hari ini? Baik, Bu Maimunah, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu bisa menjadi pendengar aktif, juga mudah-mudahan bisa lebih baik. Dan yang jelas pertanyaan berbobot ini mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi seperti itu, Bu. Terima kasih waktunya sudah cukup ya Pak. Terima kasih untuk Ya, coaching hari ini. Saya ucapkan selamat nih sama-sama. kepada Pak Yusuf dan Bu Utia. Akhir Terima kata, kasih juga, Bu. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu Mai.